Halo teman-teman, minggu kemarin kita baru saja mendengarkan PA bertema Loving My Life. Nah, sudah ada beberapa pertanyaan yang terkumpul dan kita akan mendengarkan jawabannya hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang berkata di kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah terkumpul. Tuhan kiranya memberikan bijaksana dan hikmat kepada Pendeta Jimmy Pardede yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kami menyerahkan sesi Q&A ke depan dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mau tanya, sejak kapan agama Kristen yang mula-mula mulai menyeleweng sehingga harus ada reformasi? Mohon penjelasannya, terima kasih. Agama Kristen menyeleweng di dalam banyak hal, tetapi bukan di dalam segala hal. Makanya waktu Martin Luther memberikan argumen, ada 95 yang dia berikan, lalu ada lagi yang namanya disputasi di Heidelberg. Dia menekankan bahwa gereja sudah lebih banyak menekankan kemuliaan untuk diri. Misalnya rebutan jadi pemimpin, kemudian pengajaran yang paling penting dari Alkitab yaitu salib, itu sudah tidak diajarkan lagi. Yang diajarkan bukan kamu perlu salib, kamu tidak bisa selamat, kamu tidak mungkin diterima Tuhan tanpa salib. Tapi yang diajarkan adalah kalau kamu punya uang ya kamu bisa diterima. Kalau kamu bisa bayar surat indulgensia, kamu akan diampuni. Atau nenek moyangmu yang sudah ada di tempat penyucian, yang sedang disucikan di tempat purgatori. Nah, ini purgatori pun sebenarnya bukan dari Alkitab ya konsepnya, tapi itu ada dalam tradisi gereja akhirnya. Nah, jadi ada banyak tradisi-tradisi yang bagi Martin Luther membuat gereja lebih memikirkan untuk kemuliaan diri, bukan salib, bukan seperti Kristus. Makanya dia mengatakan, saya tidak setuju dengan semua ajaran yang memberikan tekanan, memberikan ajaran utama kepada kehebatan paus atau juga kehebatan pemimpin gereja. Pemimpin gereja atau paus bisa mengampuni dosa orang asal orang itu bayar surat indulgensia untuk orang yang mau diampuni misalnya. Nah, ini yang bikin Martin Luther nggak setuju. Maka dia mengatakan mesti ada reformasi. Nah, reformasi bukan revolusi. Reformasi berarti ada ajaran-ajaran yang salah yang Martin Luther sebut teologi kemuliaan bagi diri atau theology of glory. Ini yang Martin Luther kritik. Bagi Martin Luther harusnya kita kembali ke tradisi yang benar, yaitu theology of the cross, teologi salib. Dan Martin Luther tidak memberikan ajaran yang baru. Martin Luther ambil dari Alkitab, lalu Martin Luther juga ambil dari Agustinus. Dia mengatakan, saya ini adalah murid Agustinus. Dan yang saya ajarkan kepada kamu tentang teologi salib itu ada di Agustinus. Bahwa penerimaan Tuhan tidak bisa kita peroleh karena kehebatan diri. Kita tidak punya kemampuan apa-apa. Jangan sombong jadi orang Kristen. Jangan rasa dirimu lebih baik dari orang lain karena engkau bisa diselamatkan. Karena yang bisa menyelamatkan engkau hanyalah anugerah Tuhan lewat salib. Nah, ini yang dia tekankan. Jadi gereja tidak menyimpang secara keseluruhan, tetapi berada dalam bahaya karena menekankan kemuliaan bagi diri. Nah, itu sebabnya di dalam tradisi reform diingatkan bahwa gereja harus terus direformasi. Karena kita nggak tahu ya, tahu-tahu kita sudah mulai sombong, sudah mulai rasa diri lebih baik dari yang lain, sudah mulai merasa bahwa karena kehebatan saya, maka saya bisa dekat dengan Tuhan. Padahal di dalam pengertian Luther, di dalam teologi salib, hanya karena anugerah Tuhan yang mengasihi kita, maka kita bisa dekat dengan Tuhan, meskipun kita tidak lebih baik dari orang lain. Lalu ada problem juga, di dalam tradisi gereja ada banyak hal-hal yang tidak diajarkan oleh Alkitab. Misalnya tentang berdoa kepada santo atau santa, berdoa kepada Maria, ini tidak ada diajarkan di Alkitab. Nah, maka ketika ini ditambahkan di dalam ajaran gereja, Martin Luther menolak. Bagi Martin Luther, kita sudah diberikan Alkitab, mari gali Alkitab. Maka reformasi menekankan penggalian Alkitab. Khotbah-khotbah dari reformasi di Swiss misalnya, itu namanya khotbah expository. Ini khotbah yang melihat bagian-bagian dari kitab suci lalu mengajarkannya. Jadi tidak banyak tema-tema dari luar yang dimasukkan, tapi murni hanya dari menjelaskan kitab suci. Kembali ke kitab suci, lalu diselamatkan hanya karena anugerah. Kemudian hidup harus berfokus kepada Kristus yang tersalib. Kemudian menyadari diri bukan orang baik, kita tidak punya kebaikan apa-apa. Lalu juga menyadari bahwa hanya ketika kita beriman bahwa Tuhan terima kita meskipun kita tidak layak, baru kita dapat memiliki keselamatan itu.
Jadi iman bukan berarti saya yakin saya selamat karena saya hebat. Bukan. Iman berarti, Tuhan, Engkau kok mau pilih saya meskipun saya tidak lebih baik dari orang lain. Nah, ini yang ditekankan di dalam reformasi. Maka ada yang namanya kembali ke Alkitab, sola scriptura. Ada yang namanya ingat anugerah Tuhan, sola gratia. Ada yang namanya kita sadar kita dipilih oleh Tuhan oleh karena belas kasihannya, bukan karena kita lebih baik. Ini sola fide. Dan hanya lihat kepada Kristus yang rela disalib. Ini solus Christus. Dan semua yang Tuhan kerjakan itu demi Tuhan. Bukan demi gereja jadi mulia dan hebat. Tapi demi Tuhan yang jadi mulia dan hebat. Ini namanya soli deo gloria. Nah, ini prinsip-prinsip ini bukan prinsip yang baru ditemukan di reformasi. Di dalam sejarah gereja sebelumnya juga ada. Tapi ajaran-ajaran penting itu tenggelam. Dikalahkan oleh ajaran-ajaran tentang ayo doa sama orang suci, ayo doa sama Maria, ayo doa minta penebusan dosa dengan cara ada upacara-upacara tertentu, ayo kamu harus punya relik, benda-benda suci, ayo kamu harus beli surat indulgensia. Ini semua bikin ajaran utama jadi dilupakan, dan ajaran-ajaran yang tidak penting bahkan tidak ada di Alkitab, ini yang jadi utama. Nah, itu sebabnya gereja perlu direformasi. Jadi di sepanjang sejarah, gereja sudah ada hal-hal yang menyimpang dari awal. Misalnya di abad ketiga, banyak orang sudah mulai meremehkan membaca Alkitab dan lebih menekankan semua tradisi-tradisi yang dianggap baik dari perjalanan sejarah. Nah, maka ketika orang-orang di abad ketiga baca kitab suci, mereka pilih bagian-bagian dalam perjanjian baru menjadi bagian utama. Tapi perjanjian lama dianggap sebagai bagian sudah dilupakan. Ada seorang teolog Belanda namanya Herman Bavinck. Dia selidiki periode sejarah ini dan dia mengatakan, wah, gereja kok membedakan antara perjanjian lama dan perjanjian baru dan melupakan perjanjian lama. Ini salah satu bentuk kebahayaan. Harus kembali ke seluruh kitab suci. Lalu di dalam perjalanan selanjutnya di abad yang keempat, kemudian di abad kelima, mulai ada pemahaman bahwa gereja itu harus berfokus kepada satu tokoh jadi pemimpin. Maka di abad kelima diangkat paus, kemudian di abad ketujuh, paus diberikan kuasa yang besar untuk mengatur seluruh gereja, baik yang ada di barat di Eropa, maupun di timur di daerah Asia Minor. Lalu perjalanan sejarah selanjutnya bahkan menekankan, ada di abad yang ke-13 atau 14 ya, saya agak lupa. Tapi di dalam abad itu ada satu namanya papal bull atau bula paus yang namanya adalah unam sanctam. Nah, ini adalah papal bull yang mengatakan bahwa paus punya kuasa setara dengan raja. Paus itu kayak raja. Nah, ini yang membuat makin lama gereja makin meninggikan diri. Sehingga Martin Luther melihat perlu ada seruan untuk kembali ke Kristus yang rela merendahkan diri dan ke teologi salib, yaitu Kristus yang rela disalib. Ini yang terjadi. Saya mau tanya, kan Tuhan Maha Ada, berarti Dia ada di mana-mana. Jadi Tuhan juga ada di neraka. Mohon penjelasannya, terima kasih. Tuhan Maha Ada berarti Tuhan itu melampaui yang ada yang Dia ciptakan. Satu orang teolog di abad pertengahan namanya Thomas Aquinas, dia mengatakan Tuhan itu ada lain dengan barang-barang yang kita lihat itu ada. Kita bilang topi ada. Nanti kita tanya topi ada di mana? Oh, ada di atas lemari. Topi ada di atas lemari. Nah, tapi kalau tanya Tuhan ada? Kita jawab iya, Tuhan ada. Tuhan ada di mana? Jawabnya gimana? Ada di atas lemari, ada di kolong meja, ada di mana? Gimana jawabnya? Maka Thomas Aquinas mengatakan kita tidak bisa mengurung Tuhan ke dalam kategori-kategori seperti benda-benda yang Dia ciptakan. Misalnya, kalau tanya Tuhan ada di mana, itu nggak tepat. Karena kalau tanya Tuhan ada di mana, berarti Tuhan itu perlu konteks, perlu wadah. Tuhan wadahnya di mana ya? Lalu kita pikir, oh Tuhan wadahnya ada di, misalnya, di rumah. Seperti kita diwadahi oleh rumah. Ada konteksnya kan? Kamu tinggal di mana? Saya tinggal di rumah. Rumahmu di mana? Misalnya di Jalan Hyper Square, Blok C nomor 35. Oh, kamu tinggal di situ ya? Lalu ada pertanyaan, Tuhan tinggal di mana? Nggak bisa. Tuhan tidak dikurung oleh tempat. Tuhan tidak dibatasi oleh tempat. Nah, itu namanya Tuhan Maha Ada. Berarti waktu Tuhan disebut Maha Ada, bukan keberadaan, bukan tempat yang topang Tuhan, tapi Tuhan yang menopang tempat. Jadi kalau ditanya, Tuhan Maha Ada? Ya. Apakah Tuhan ada di gereja? Iya. Kalau AC-nya terlalu dingin, Tuhan kedinginan? Tidak. Tidak. Karena bukan gereja yang menampung Tuhan, tapi Tuhan yang menopang gereja.
Tuhan ada di Jakarta? Ada. Tapi bukan Tuhan ditopang oleh Jakarta. Tuhan yang menopang Jakarta. Bahkan bukan bumi yang menampung Tuhan, tapi Tuhan yang menopang bumi. Lebih besar lagi, bukan alam semesta yang menopang Tuhan. Tuhan bukan di dalam alam semesta, tapi seluruh alam semesta yang ditopang oleh Tuhan. Maka Thomas Aquinas mengatakan Tuhan itu adalah dasar dari semua keberadaan. Nanti ada teolog di abad ke-20 yang ulangi ini dan dia jadi populer dengan istilah ini, yaitu Allah adalah the ground of being. Tapi yang pertama bilang ini bukan abad 20, tapi Thomas Aquinas. Nah, Thomas Aquinas mengatakan Allah itu yang menopang seluruh keberadaan. Nah, termasuk neraka dong. Tuhanlah yang membuat ada neraka. Tapi Tuhan tidak tinggal di dalam neraka lalu dipengaruhi neraka. Enggak. Tuhan yang menopang neraka. Nah, ini yang pertama ya. Jadi Tuhan itu menopang seluruh keberadaan. Itu artinya maha ada. Nah, tapi ada yang kedua. Tuhan juga menyatakan kehadirannya secara intim. Kehadiran perjanjian namanya. Covenantal presence. Kehadiran yang memberikan cinta kasih, yang memberikan perjanjian, yang memberikan keselamatan, yang memberikan penyertaan, yang memberikan damai sejahtera, yang memberikan kelimpahan, kekudusan, dan kemuliaan. Nah, waktu Tuhan hadir di tengah-tengah Israel, Tuhan hadir dengan cara khusus ini. Dia menyatakan penyertaan, perjanjian, kelimpahan, kemuliaan, damai sejahtera, dan segalanya. Nah, kekudusan Tuhan dinyatakan untuk umat. Ini tidak sama dengan waktu Tuhan menyatakan topangan kehadirannya bagi bangsa-bangsa lain. Orang lain yang bukan umat Tuhan tetap disertai, ditopang, dan dipelihara, tapi tidak dengan cara perjanjian dan keselamatan. Nah, maka ada keindahan dari umat Tuhan karena Tuhan hadir dengan cara yang khusus, yaitu Tuhan ada untuk memberi diri, memberi perjanjiannya, dan memberi berkatnya. Nah, tapi ketika manusia menolak Tuhan, Tuhan menarik kehadirannya. Apakah Tuhan berhenti maha ada? Tidak. Dia tetap maha ada, tetapi Dia tidak menyatakan kehadirannya dengan cara yang sama dengan Dia menyatakan kehadirannya kepada umat. Jadi, waktu Tuhan tarik dirinya, maka kemuliaan Dia, keindahan Dia, damai sejahtera Dia, kesenangannya, lalu semua ketenangan dan kelimpahan dari Tuhan itu juga hilang. Nah, neraka adalah tempat di mana Tuhan tarik kehadirannya secara total. Tidak ada lagi kehadiran yang spesial itu. Yang ada hanyalah kekosongan, keadaan tidak ada cinta kasih, keadaan tidak ada kemuliaan, keadaan tidak ada kekudusan. Yang ada hanyalah kecemaran, keadaan mengerikan, dan keadaan yang penuh dengan hal-hal yang menjadi kebalikan dari semua yang Tuhan berikan kepada umat. Karena Tuhan sudah tarik kehadirannya di situ. Jadi ini makna maha hadir. Tuhan maha ada, berarti Tuhan menopang seluruh keberadaan. Kalau Pak Stephen Tong kasih istilah yang bagus, bukan Tuhan ada di mana, tapi mana ada di Tuhan. Jadi tempat ditopang oleh Tuhan, bukan tempat menopang Tuhan. Lalu yang kedua, Tuhan hadir secara khusus kepada umatnya, dan Tuhan tarik kehadirannya. Tidak lagi menyatakan berkatnya, dan tidak lagi menyatakan kehadirannya di tempat di mana Tuhan sudah tidak lagi memberikan kesempatan. Dan neraka adalah tempat yang sama sekali tidak ada kehadiran Tuhan. Mengerikan sekali. Nah, ini jawaban untuk yang kedua. Kenapa manusia punya perasaan? Kan kalau nggak punya, nggak ada namanya trauma atau kebencian. Perasaan itu penting. Perasaan itu baik. Kita bisa merasakan kasih, itu sangat baik. Kita bisa menikmati hidup, itu sangat baik. Jadi perasaan sangat penting. Meskipun perasaan bisa diselewengkan. Nah, kalau perasaan sudah diselewengkan, bukan perasaan yang dihilangkan, tapi jalannya yang sudah menyeleweng yang dikembalikan. Kalau engkau lihat ada orang punya penyakit, bukan orangnya yang dihilangkan, tapi penyakitnya yang dihilangkan. Kalau perasaan itu bisa menimbulkan kebencian, ya jangan perasaan yang dihilangkan, tapi kebencian yang dihilangkan. Kalau perasaan itu bikin orang trauma, bukan perasaan yang dihilangkan, tapi menang atas traumanya yang harus ada. Jangan kalah sama trauma. Oh, saya trauma, saya nggak mau lagi mencintai. Nggak bisa begitu. Maka kita mesti menguduskan perasaan. Ini yang ada buku bagus ya, namanya Sanctification of Emotion, pengudusan emosi. Ini buku dari pendeta Stephen Tong. Anak-anak remaja perlu baca buku ini. Ini buku penting. Sehingga kamu tahu, oh ternyata perasaan manusia itu baik ya. Ternyata manusia diberikan anugerah, bisa merasa, bisa punya feeling, bisa punya perasaan. Dan Tuhan mau perasaan ini diarahkan ke jalan yang benar. Tapi bisa nggak perasaan diarahkan ke jalan yang benar tanpa pimpinan Tuhan, tanpa pengudusan dari Tuhan? Nggak bisa. Nah, itu sebabnya ketika Tuhan menguduskan manusia, menyelamatkan dan memanggil manusia jadi miliknya,
Tuhan juga memberikan pengudusan untuk emosinya. Jadi jangan hilangkan emosi, jangan hilangkan perasaan. Justru arahkan perasaan kepada yang Tuhan mau. Karena punya perasaan itu bahagia sekali. Dulu di zaman Yunani Helenis, ada ajaran yang populer namanya ajaran Stoicisme. Ini dipopulerkan oleh banyak orang, salah satunya oleh Zeno. Seorang filsuf namanya Zeno atau Zeno. Nah juga ada seorang filsuf namanya Marcus Aurelius. Nah Marcus Aurelius ini adalah seorang yang sangat terkenal karena dia adalah seorang filsuf tapi juga dia kaisar Romawi. Nah Marcus Aurelius, kemudian Zeno dan banyak filsuf lain mempopulerkan ajaran yang nanti disebut Stoicisme. Ajaran ini mengatakan kita mesti stabil, mesti tidak diganggu oleh perasaan. Kita tidak merasa marah, kita tidak merasa sedih, kita tidak merasa takut, kita tidak merasa benci. Kita punya perasaan hilang. Itulah bahagia sejati. Itulah namanya, istilah mereka adalah sage. Inilah keadaan bijak. Tapi kekristenan ajarkan enggak loh. Kalau kamu hilangkan perasaanmu, kamu akan kehilangan banyak hal yang Tuhan berikan sebagai anugerah karena kita ini gambar Allah. Tuhan pun punya perasaan. Tuhan bisa marah, Tuhan bisa mengasihi, Tuhan bisa mempunyai rasa senang. Dan ini yang Tuhan bagikan kepada manusia. Manusia bisa marah, manusia bisa mengasihi, manusia bisa mempunyai rasa senang. Tetapi manusia mesti belajar untuk mempunyai perasaan senang yang sama dengan senangnya Tuhan. Tuhan senang karena apa? Saya juga mau senang karena itu. Juga punya perasaan marah yang mirip dengan kekudusan Tuhan. Tuhan marah kalau keadilan tidak ada. Kalau orang tidak adil, maka kita juga marah kalau ada ketidakadilan. Nah ini yang harus kita perjuangkan untuk miliki. Jadi jangan hilangkan perasaannya. Perasaan itu berkat Tuhan yang bagus sekali. Bagaimana cara mencintai hidup dalam pergumulan dan kesulitan? Seringkali dalam masalah yang rumit dan panjang, orang akhirnya memilih untuk tidak memikirkan lagi dan menjalani seadanya tanpa berjuang, alias menjalani begitu saja. Apakah pilihan ini dapat dibenarkan? Orang kalau tidak berjuang berarti dia tidak anggap itu penting. Nah, kalau kamu bilang, saya agak demam sedikit, wah saya nggak mau masuk sekolah misalnya ya, ini dalam keadaan boleh masuk sekolah lah sebelum pandemi. Saya agak demam sedikit, saya nggak masuk sekolah. Loh kok demam sedikit nggak masuk sekolah? Ya karena demam nanti nggak konsentrasi, nanti guru mengajar apa saya nggak bisa ngerti, jadi lebih baik saya istirahat di rumah. Oke, tapi di waktu lain, waktu kamu sedang agak demam, tapi ternyata ada acara penting, misalnya pesta ulang tahun orang yang kamu sukai. Dia rayakan ulang tahun dan saya suka sama dia, saya mesti hadir, tapi agak demam, gimana ya? Paksa diri, tetap paksa kan? Pokoknya meskipun demam-demam tetap datang. Lo nggak boleh, kamu istirahat aja, nanti biar sehat, nanti pergi ke pesta ulang tahun, nanti nggak konsentrasi, nanti malah tambah sakit. Sudah istirahat. Enggak bisa kok, saya sanggup. Nah itu kan. Jadi kalau kita mau, sakit pun dilawan. Tapi kalau kita sudah nggak mau, kita akan menyerah untuk berjuang. Jadi kalau kita bilang, sudahlah saya nggak mau berjuang lagi, ya berarti kita sudah nggak mau lagi. Nggak mau melakukan apapun yang bisa diperjuangkan itu. Nah ini yang nggak boleh ada. Kita tidak boleh mengandalkan perasaan kita. Meskipun perasaan penting ya, tadi di pertanyaan sebelumnya sudah dijelaskan. Tapi kita tidak boleh mengandalkan perasaan kita yang tidak tepat. Perasaan itu penting, maka andalkan perasaan yang tepat. Tapi kalau perasaan kita belum tepat, kita senangnya hal-hal yang jelek, kita nggak suka hal-hal yang bagus, mesti belajar ada ketekunan. Tekun. Jadi, meskipun hidup penuh pergumulan, meskipun ada kesulitan, meskipun ada masalah, rumit, dan lain-lain, tetap jalankan apa yang harus dijalankan. Kita nggak bisa bilang, hidup itu rumit, banyak masalah, saya nggak mau sekolah lagi. Loh, itu harus loh. Kamu mesti punya ketekunan, mesti punya rutinitas yang baik. Semua orang perlu rutinitas, dan kalau kamu tidak kerjakan rutinitas yang baik, nanti kehidupanmu makin kacau. Nah, itu sebabnya suka nggak suka tetap harus jalankan. Dan kita akan belajar untuk suka justru setelah memaksa diri untuk jalankan. Jadi kalau orang bilang, sudahlah saya nggak mau berjuang lagi, bahaya. Kenapa bahaya? Karena berarti apa yang dia tidak mau lakukan lagi, dia tidak anggap penting. Dan kalau itu adalah sesuatu yang harus dilakukan, itu bahaya. Kalau orang bilang, terlalu banyak problem dan masalah, saya nggak mau gosok gigi lagi. Itu jadi problem. Terlalu banyak masalah, saya nggak mau makan lagi. Nanti jadi problem. Terlalu banyak masalah, saya nggak mau kerjakan yang benar lagi. Itu juga jadi problem. Maka, setiap manusia perlu belajar yang namanya perseverance, ketekunan. Ketekunan ngapain? Ketekunan mengerjakan hal yang memang perlu dikerjakan. Jadi jangan andalkan mood.
Saya lagi ingin, saya kerjakan. Lagi bosen, saya nggak mau kerjakan. Kalau kamu mampu kerjakan meskipun bosen dan nggak ingin, kamu akan makin dibentuk oleh Tuhan. Kadang-kadang kita kerjakan pekerjaan kita bukan karena ingin, tapi karena harus. Ada orang ditanya, kamu senang ya pekerjaanmu? Dia itu seorang akuntan, dia hitung uang, dia bikin lajur, neraca, dan lain-lain. Nah, dia bilang, saya mau jadi akuntan karena dulu saya senang sekali hitung-hitung begini. Saya suka sekali. Maka saya masuk akuntansi karena ini hobi saya. Tapi setelah terjun dalam pekerjaan baru dia sadar, ini bikin lama-lama saya jadi bosen loh. Pekerjaan rutin itu membuat saya jadi bosen. Saya tidak lagi punya kesenangan yang sama seperti dulu waktu kuliah. Maka dia mulai rasa pekerjaannya begitu-begitu saja dan membosankan. Maka dia tetap kerjakan karena ini harus sudah jadi pekerjaan dia. Begitu juga kalau ada kesulitan, ada pergumulan, ada masalah. Aduh, terlalu banyak masalah, saya nggak mau kerjakan lagi. Tapi pertanyaannya adalah, yang kamu tidak mau kerjakan itu harus dikerjakan tidak? Kalau kamu bilang enggak, boleh enggak apa-apa. Ya sudah, terserah. Tapi kalau itu wajib, kalau itu harus dikerjakan, nggak boleh enggak. Nah, ini di sini kemenangan kita. Kadang-kadang usia remaja sangat tergantung mood. Kalau lagi ingin, kekuatannya besar sekali melawan halangan dan batasan apapun. Tapi kalau sudah nggak mau, didorong pakai apapun nggak bisa. Didorong pakai truk pun nggak mau. Nah, jadi saya mesti belajar mengalahkan itu. Itu namanya menjadi dewasa. Saya nggak boleh anak-anak terus. Remaja itu sedang ditarik oleh perasaan mood. Lagi mau kerjakan, lagi nggak mau nggak kerjakan. Seperti anak kecil. Kalau anak kecil masih boleh ya. Anak kecil masih bayi misalnya, lagi marah ya dia nangis. Tapi kalau sudah dewasa mana boleh begitu. Maka ketika perasaan nggak mau, perasaan yang tidak tepat itu menarik kita, kita mesti menang. Bagaimana cara menang? Pokoknya tetap kerjakan apa yang perlu. Pokoknya apa yang harus, yang jadi tugas saya nggak boleh nggak kerjakan. Harus kerjakan. Nah, itu namanya menjadi dewasa. Kalau kamu terus lakukan itu, perjuangkan itu, berarti engkau makin dewasa. Ini jawaban saya. Kenapa kesenangan harus dikaitin dengan Tuhan saja? Bukankah ini berarti menyempitkan? Apakah berarti kesenangan di luar Tuhan itu dosa? Kesenangan harus dikaitkan ke Tuhan karena kesenangan itu bersumber dari Tuhan. Kalau ada yang menyenangkan itu pasti dari Tuhan. Kalau ada kesenangan yang menyimpang itu tadinya dari Tuhan tapi diselewengkan oleh setan. Pornografi itu misalnya memberikan kesenangan bagi banyak orang, tetapi itu kesenangan yang salah. Oh, berarti seks itu salah? Enggak. Seks itu diberikan oleh Tuhan dan dinikmati di dalam pernikahan. Tapi waktu diselewengkan, itu jadi rusak. Maka kesenangan yang diselewengkan itu merusak manusia, membuat mati. Tapi kesenangan sejati dari Tuhan, itu membuat hidup yang berkelimpahan. Maka kesenangan sejati pasti dari Tuhan. Kalau begitu, boleh nggak kesenang-senang yang di luar Tuhan? Nggak ada kesenangan di luar Tuhan. Yang ada hanya penyimpangan. Nah, saya kasih contoh ya. Kalau ditanya, kamu mau berlibur kemana? Misalnya ditanya, sudah boleh berlibur, misalnya pandemi sudah makin surut, contoh ya. Oh, saya mau berlibur ke Swiss. Lalu orang itu respons, mau ke Swiss? Nggak mau ke Afghanistan saja. Di sana ada Taliban lagi berkuasa loh. Enggak, saya nggak mau ke Taliban. Kalau orang ke Afghanistan. Kalau orang pergi ke Afghanistan, bukan liburan namanya. Udahlah, kenapa sih membatasi harus ke Swiss? Afghanistan juga boleh dong. Kamu akan bilang, ini bukan membatasi. Saya memang nggak mau ke Afghanistan. Saya maunya ke Swiss. Misalnya contoh ya. Demikian dengan kesenangan. Saya cuma mau kesenangan yang dari Tuhan, bukan yang diselewengkan oleh setan. Oh, masa membatasi? Bukan membatasi. Tapi memang nggak ada kesenangan di luar Tuhan. Nah, kadang-kadang kita kena tipuan dari iblis atau dari dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Bahwa kesenangan bisa didapatkan di sini loh. Ayo kalau kamu mabok, kamu bisa senang. Ayo kalau kamu bergaul gaya kami, kamu bisa senang. Padahal enggak. Nah, itu sebabnya. Kadang-kadang orang baru sadar setelah dia terjun ke dalam kesenangan yang salah. Bertahun-tahun, mungkin bahkan puluhan tahun baru sadar. Waduh, kesenanganku salah. Dan kesenangan salah itu menjerat. Membuat kita tidak bertumbuh sebagai manusia, tapi membuat kita hancur. Membuat kita kecanduan, membuat kita menjadi makin tidak manusiawi. Dan itu kesenangan yang palsu. Nah, maka kesenangan sejati dari Tuhan. Oh, kalau kesenangan sejati dari Tuhan berarti cuma ada di gereja. Salah. Tuhan itu pemilik langit dan bumi. Semua kesenangan sejati di bumi itu juga dari Tuhan. Kalau kamu melihat keindahan, misalnya alam, itu dari Tuhan. Melihat lukisan yang bagus, meskipun itu dilukis oleh orang yang bukan Kristen, tetap itu dari Tuhan. Melihat ada pikiran yang indah atau tulisan, buku, sastra yang bagus, meskipun yang tulis bukan orang Kristen, tapi kalau bagus, itu dari Tuhan. Semua yang berkualitas,
Semua yang membentuk manusia menjadi makin berlimpah, itu dari Tuhan. Jadi tidak dibatasi hanya di dalam hal yang di gereja. Kamu bisa menikmati kesenangan main sepak bola misalnya. Itu pun dari Tuhan. Oh, masa main sepak bola dari Tuhan? Iya. Karena ketika kamu belajar kerjasama dengan orang, belajar membuat ketekunanmu bisa membuat kamu menang, atau belajar untuk mematikan perasaan marah waktu kalah. Ini latihan yang baik, sehingga apa yang Tuhan mau berikan kepadamu terbentuk juga. Jadi apa yang merupakan kesenangan yang membuat manusia menjadi makin baik kemanusiaannya, itu pasti dari Tuhan. Dan itu tidak terbatas hanya di dalam gereja, tapi itu ada di seluruh dunia ini. Maka pilih baik-baik, minta bijaksana dari Tuhan, sering diskusi dengan orang-orang yang punya rohani yang baik. Sebenarnya ini kesenangan yang membuat saya bertumbuh atau tidak? Baikkah kalau saya menikmati hal ini? Akankah saya menjadi makin senang hidupnya, makin tenang hatinya, makin dewasa pikirannya jika saya ada di dalam kesenangan seperti ini? Nah, kalau iya, berarti itu dari Tuhan. Kalau merusak saya, berarti itu sudah diselewengkan oleh setan. Semua hal baik itu dari Tuhan. Ini dikatakan di dalam kitab Yakobus, juga dikatakan di dalam Mazmur 103. Semua pemberian baik itu dari Tuhan, kata Yakobus. Lalu di dalam Mazmur dikatakan, Mazmur 103, ingatlah akan kebaikan Tuhan. Banyak sekali kesenangan yang kamu nikmati sebenarnya dari Tuhan. Kita bisa makan, lalu rasa ada perasaan, ada pengecap. Wah, ini makanan kok enak ya. Itu pun dari Tuhan. Jadi kita bisa menikmati banyak hal. Tapi hati-hati, karena ada kesenangan yang sudah diselewengkan, membuat kita makin rusak. Kita tidak mau kesenangan yang seperti itu. Itu kira-kira jawabannya. Baik, sudah semua ya. Sudah 5 pertanyaan. Terima kasih. Nah, teman-teman, kita sudah mendengarkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dikirim. Kiranya semua jawaban boleh kita renungkan dan mempertumbuhkan iman kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk setiap jawaban yang sudah kami dengarkan. Ajar kami terus Tuhan untuk lebih cinta Tuhan dan terus mau mengenal Tuhan dengan seluruh hidup kami, seluruh diri kami, akal budi kami. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, minggu depan, hari Jumat, tanggal 17 September, kita akan juga mengikuti PA Remaja dengan tema menarik yang lain, yaitu Living in Love. See you on Zoom!